Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 13 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri. Tetapi Yesus langsung tahu dari hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, saya kutipkan ini. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar Allah, dan karena Allah Dia Maha Kuasa, berkuasa. Tapi orang-orang kita semua ini akan diberkati kalau kita sungguh mau berupaya, punya niat, semangat, antusias menyambut, menyongsong berkat yang ditawarkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa banyak orang datang, bahkan di sini disampaikan ada orang yang sakit dibawa di dalam tilam karena tidak bisa bertemu dengan Yesus, membuka atap lalu menurunkannya di depan Yesus, di mana orang itu terbaring. Dan mereka mengalami kelimpahan rahmat dari Tuhan. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Melihat iman mereka, Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Semoga Tuhan Yesus juga melihat iman kita. Dan ternyata memang iman itu harus kelihatan dalam semangat, dalam niat hidup kita. Iman tanpa perbuatan mati, kata Yakobus. Dan semoga sungguh kita mampu mewujudkan iman yang nampak, yang bisa dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, pribadi yang diberkati ini yang mau mengupayakan hidup ini, yang tidak diam saja namun memperjuangkan hidup ini, bahkan dengan cara-cara yang kadangkala perlu cara luar biasa, extraordinary, tidak biasa. Dan semoga kita sungguh-sungguh mau mengupayakan itu. Maka jangan takut capek. Kalau kita takut capek kok berharap berkah. Jangan takut lelah. Kalau kita masih takut lelah, kita ingin berkah melimpah, ya mungkin kita hanya bermimpi. Dan yang ketiga, percaya penuh pada kuasa Allah. Dan semoga sungguh ini menjadi pertumbuhan iman kita semakin bertambah hari. Semoga kita semakin menghayati iman kita, semakin dalam dan kuat iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus
yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.